Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Selasa pagi hari ini tanggal 20 Mei 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan selalu pelihara hidup kita dari hari ke hari sampai saat ini. Tidak pernah kekurangan apapun. Kita senantiasa berterima kasih, berharap kepada Tuhan, bersyukur selalu kepada Tuhan. Biar hari kita berkenan sama Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan tadi malam, berbuat yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu pada pagi hari ini kita mau menyanyikan puji syukur kepada Tuhan. Karena firman Allah kita mau baca berurutan. 1 Tawarik pasal 23, 1 pasal penuh, kemarin 1 Tawarik pasal 22, sekarang pasal 23 ayat 1 sampai 32, 1 pasal penuh, di mana di situ Daud membentuk tim worship leader dan puji-pujian. Karena nanti kelak Salomo putranya akan melanjutkan itu pembuatan bait suci. Tapi Daud senantiasa bersama tim worship leader dan singernya, dia ingin menyanyikan pujian syukur bagi Tuhan setiap pagi dan petang, saudara. Berarti saya melakukan ini firman Allah. Di situ nanti Bapak Ibu bisa baca, menyanyikan syukur dan pujian bagi Tuhan setiap pagi dan petang. Jadi saya pagi ini, nanti sore atau petang, nanti malam, saya tetap tiap hari 2 kali, pagi dan petang. Ini semua berarti sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kita mau taat, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau selalu pujikan, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, itulah Bapakku yang ajaib, terima kasihku. Tuhan, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku pagi ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu, segala kemuliaan, keagungan
hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Berfirman Bapa, kami pagi ini siap untuk diisi dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Buat Bapak, Ibu, Saudara semua, pada hari Selasa, pagi hari ini tanggal 20 Mei 2025. Waktu begitu cepat. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari hari ke hari menjelang kedatangan Tuhan. Sesudah katakan, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan Bapak Ibu. Karena pasti Tuhan menentukan suatu tanggal hari, udah fix date, tidak mungkin berubah-berubah. Berarti kalau itu fix date, berarti kita berjalan mendekati fix date itu kedatangan Tuhan. Untuk itu, firman Allah mengajar kita supaya kita senantiasa mempersiapkan diri dengan pujian syukur bagi Tuhan setiap pagi dan petang. Mari kita mau baca firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun keadaan Bapak Ibu, jangan pernah ngomel-ngomel, ya. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan selalu menjadi orang yang suka komplain, jangan. Tapi belajar kita bersyukur kepada Tuhan. Justru Tuhan mau tahu kualitas hidup kita seperti apa. Banyak mereka itu banyak yang susah, tapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kita adalah anak yang diberkati sama Tuhan. Kita bisa sehat, kumpulkan keluarga. Apapun keadaan kita, mungkin Bapak Ibu dalam keadaan kekurangan ataupun masalah, tetap kita bersyukur dan kita koreksi diri. Jangan sampai kita hanya mau komplain, hanya bisanya ngomel, tapi tidak pernah koreksi diri. Tapi belajar melalui firman Allah, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Mari kita berurutan baca firman Tuhan. Perjanjian lama rutin saudara ya. Tiap pagi perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Sehingga puji Tuhan nanti suatu atas izin Tuhan kita selesai perjanjian lama sampai kitab Maleakhi, perjanjian baru sampai kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu bersama saya lulus dari Kejadian sampai Wahyu. Yang lalu sudah lulus, sudah pertama kali saudara ya, karena saya bacakan firman Allah ini 2 kali tiap pagi petang itu dari sejak 1 Januari 2021. Jadi sudah berlangsung 4 tahun lebih. Ya. Kemarin 1 Januari 2025 itu sudah berlangsung 4 tahun. Jadi berarti sudah mendekati 4 tahun setengah. Berarti ini semua karena pimpinan Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah memerintahkan supaya menyanyikan pujian dan syukur setiap pagi dan petang. Berarti kita melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Kita mau baca saat ini 1 Tawari pasal 23 ya. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatlah Salomo menjadi raja atas Israel. Jadi kita tahu diri yang sudah lanjut usia harus pindah ke next generation, anak-anak kita ya. Jadi oleh karena itu mari kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang penting selagi umur kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai tua-tua tapi hidup tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mari kita mau hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Dan berikutnya ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Daud penuh hidupnya tanggung jawab. Dia sudah tahu suatu hari kalau usia akan berakhir, mempersiapkan diri untuk penggantinya Raja Salomo atas izin perkenan Tuhan. Selain itu tanggung jawab Daud, ia mengumpulkan pembesar Israel, para imam, orang Lewi, semua dipersiapkan secara rapi untuk Tuhan. Ya, jadi di sini konteksnya, mari berbuatlah yang terbaik untuk Tuhan, disertai tanggung jawab. Ya, jadi Daud ini tanggung jawab. Mari kita sebagai Tuhan tanggung jawab mempersiapkan anak-anak kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, mempersiapkan anak-anak kita untuk selalu takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang yang mereka dihitung satu demi satu ada 38.000 orang. Dari orang-orang itu 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan.
6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. Wah, rapi saudara ya. Jadi usia 30 tahun karena diasumsikan 30 tahun ke atas orang Yahudi dianggap dewasa. Sudah cukup umur untuk tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan ya. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji bina kata Daud. Oh, luar biasa. Worship leader singernya saudara berapa di sini? 4.000 saudara. Wah, luar biasa ini. Ya, saya yakin gereja jarang di dunia ini yang punya worship leader 4.000 saudara. Ya, saya kira jarang ini. Apa ada saudara? Worship leader dan singer 4.000. Setahu saya paling-paling 1.000 2.000 saya. Itu udah banyak banget. Ini 4.000 saudara. Coba ini. Karena apa? Untuk Tuhan, untuk melakukan puji-pujian ya, untuk kemuliaan Tuhan. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yaitu Gerson, Kehat dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehel, seorang kepala, serta Setam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomet, Hasiel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Jadi dipersiapkan seluruh, Daud mempersiapkan para imam-imam, para hamba Tuhan, singer, worship leader, pelayan-pelayan, dipersiapkan asar, semua dipersiapkan secara rapi oleh Daud melalui putra-putranya, anak-anaknya semua dari keturunan Israel. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yus, dan Bria. Itulah anak Simei, 4 orang. Yad ialah kepala dan sisa orang kedua. Tetapi Yeus dan Berta tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Gad ialah Amran, Yisar, Hebron, dan Yusil, 4 orang. Anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membawa korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Jadi keturunan Mas ya, keturunan Musa, Harun, anak-anaknya saudara ya, ditunjuk Daud untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Anak-anak Musa abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Jadi digolongkan masing-masing karena memang Harun, Musa itu suku Lewi saudara. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tapi anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak-anak Yisar ialah Salomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua ialah Siel, anak yang ketiga, dan Yeram, anak yang keempat. Anak-anak Usil ialah Mika, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak dari Mahli ialah Eliezer dan Kis. Ketika Eliezer mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih. Mereka yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Coba dipersiapkan yang sudah dewasa 20 tahun ya, sudah menjadi youth ya, youth kaum muda 20 tahun dipersiapkan yang lebih untuk melayani pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Daud begitu rapi. Ini namanya church management ya, manajemen gereja yang sudah diatur. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan yang titah Daud, yang belakangan mereka yang didaftarkan dari anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi dari suku Lewi adalah suku yang melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah dewasa 20 tahun ke atas layak ambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang sudah punya putra putri, aktifkan dalam pekerjaan di gereja masing-masing dengan tujuan supaya setiap kita menjadi anak Tuhan yang produktif, bukan anak Tuhan yang pasif. Banyak anak Tuhan pasif, hanya menerima berkat ya, hanya duduk diam di gereja selalu pulang, tapi tidak ambil bagian apapun. Mari melalui firman Tuhan ditugaskan oleh Daud, semua ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat 26,
Orang yang melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapak loh saudara. Ya, untuk itu mari Bapak aktif di gereja masing-masing. Nomor satu, melayani pekerjaan Tuhan. Tidak boleh ada politik-politik, iri hati, ya, sifat kebencian, dendam. Orang Kristen anak Tuhan tidak boleh. Kata firman Allah tadi malam. Karena kita ada benih ilahi, ada kebenaran Allah. Ya, supaya kita dibenar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak boleh punya hati-hati jahat, tapi memiliki hati yang bersih, hati yang berkenan sama Tuhan, supaya layak di dalam pekerjaan Tuhan. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentairan segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Tuhan. Semua ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggang, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Coba nih, pagi dan petang. Berarti saya berterima kasih kepada Tuhan, konsisten. Saya menyampaikan firman Tuhan, puji-pujian setiap pagi dan setiap petang. Ya, pagi nanti, petang nanti, sore nanti, malam. Saya tetap terus lakukan saudara ya. Jadi ini sesuai firman Tuhan. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari Sabat, bulan baru, dan hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan saudara ya. Ada hari-hari Sabat, bulan yang baru, hari raya, semuanya itu untuk Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 30 yang terakhir, mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan yang tempat kudus, serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Coba untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Mari setiap kita hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena keterampilan kita. Jangan pernah kita ngomong, oh aku yang hebat. Bukan. Itu karena Yesus yang baik. Tuhan sudah percaya kepada kita untuk kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Selagi kita hidup sehat, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita pergunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengan selalu berkata, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua, pagi ini diberkati sama Tuhan. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Dan yang kedua, mari kita mau aktif melayani pekerjaan Tuhan, karena perintah Tuhan. Sampaikan pujian dan syukur, menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan setiap pagi dan petang. Seperti yang saya lakukan pagi dan petang. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.